Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Nah, cerita fiksi kita kemarin sudah belajar tentang cerita non fiksi. Nah, cerita non fiksi itu cerita yang bersifat nyata, sedangkan cerita fiksi itu cerita yang bersifat hayalan yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang atau penulis cerita tersebut. Nah, kita bisa lihat ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, dia bersifat rekaan atau karangan pengarang. Jadi dia itu hanya imajinasi pengarang saja. Yang kedua, terdapat kebenaran yang tidak mutlak. Artinya, kebenaran dari cerita tersebut itu belum dapat dipastikan. Kemudian yang ketiga, cerita menggunakan bahasa perumpamaan. Kemudian yang keempat, terdapat amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan. Kemudian ada beberapa jenis cerita fiksi, yaitu roman, novel, cerpen, dan dongeng. Nah, dalam lingkungan kita ada bermacam-macam dongeng. Yang pertama adalah sage. Sage itu dongeng yang berisi peristiwa masa lalu atau sejarah. Kemudian ada mite, dongeng yang menceritakan tentang kepercayaan masyarakat sekitar, seperti cerita-cerita tentang dewa-dewi. Kemudian ada legenda. Legenda itu dongeng yang menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat, misalkan seperti cerita Sangkuriang atau Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian fabel. Fabel itu adalah dongeng yang menceritakan tentang dunia hewan, namun berperilaku seperti manusia. Contohnya si kancil dan buaya. Nah, itu adalah fabel. Kemudian unsur intrinsik dalam cerita. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide pokok suatu cerita. Nah, dalam hal ini tema itu adalah hal-hal penting yang disampaikan dalam cerita. Jadi cerita itu menceritakan tentang apa? Nah, itu adalah temanya. Yang kedua itu adalah tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Tokoh ada dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama, tokoh yang sering muncul di dalam cerita, dan tokoh ini memiliki peran yang penting di dalam cerita. Kemudian ada tokoh pembantu, tokoh yang jarang muncul di dalam cerita. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga ada watak. Watak itu apa? Sifat dari tokoh. Nah, sifat dari tokoh itu ada tiga, yaitu protagonis, tokoh yang bersifat atau berwatak baik. Kemudian antagonis, tokoh yang berwatak atau bersifat buruk. Dan tetragonis, yaitu tokoh yang tidak mendukung antara tokoh protagonis dan antagonis. Kemudian unsur selanjutnya yaitu alur. Alur itu urutan kejadian dalam cerita. Nah, alur itu ada tiga. Yang pertama alur maju. Alur maju itu diawali dengan permasalahan, kemudian klimaks, kemudian penyelesaian. Kemudian alur mundur. Alur mundur itu diawali dengan klimaks, kemudian permasalahan, kemudian diakhiri dengan penyelesaian. Kemudian yang ketiga ada alur maju mundur. Unsur intrinsik selanjutnya adalah latar. Latar itu meliputi tempat. Tempat itu tempat terjadinya suatu cerita. Kemudian waktu. Waktu itu
saat terjadinya cerita, pagi, siang, sore. Kemudian suasana. Suasana, latar suasana itu apakah menyedihkan, apakah menyenangkan. Nah, itu adalah latar suasana. Kemudian unsur intrinsik yang lain adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan di dalam cerita. Nah, kemudian dari amanat ini nanti kita bisa mengetahui kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis ke pembacanya. Unsur intrinsik yang ketujuh yaitu sudut pandang. Sudut pandang itu cara pandang pengarang dalam menjadikan contoh. Misalkan di dalam cerita itu ada tokohnya orang pertama, jadi biasanya dia menyebutkan aku, atau orang kedua jadi kamu, seperti itu. Itu adalah tentang cerita fiksi. Semoga kalian bisa memahaminya. Setelah ini nanti kita akan mengerjakan tugas yang akan diberikan mengenai unsur-unsur intrinsik dalam cerita.